Informasi lain, Saudara, pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon akan direlokasi terkait surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tanggal 29 Mei 2020. Surat pemberitahuan pengosongan lokasi Pasar Mardika tersebut karena Pasar Mardika akan segera direvitalisasi. Ribuan pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon terpaksa akan direlokasi untuk sementara waktu menyusul rencana revitalisasi terhadap pembangunan Pasar Mardika akan segera dilakukan. Relokasi terhadap ribuan para pedagang di Pasar Mardika akan dialihkan di sejumlah tempat alternatif, yakni di Pasar Apung, Pasar Transit Paso, serta Pasar Oleh-oleh Tantui paling lambat tanggal 6 Juni 2020. Para pedagang ini akan menempati kios-kios yang telah dibangun pihak ketiga dengan kompensasi mengganti kerugian ke pihak ketiga. Besar kerugian yang harus dibayar para pedagang jumlahnya puluhan juta rupiah. Pemerintah kota maupun pemerintah pusat berdalih tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun lapak-lapak alternatif sehingga dilepas ke pihak ketiga. Terkait dengan surat pemberitahuan tersebut, para pedagang di Pasar Mardika kecewa dengan kebijakan yang diambil pemerintah kota terhadap ganti rugi bangunan yang dibebankan oleh para pedagang. Seharusnya pemerintah siapkan tempat. Oke, pemerintah siapkan tempat katanya. Tapi melibatkan pihak ketiga seperti yang ada dalam surat pernyataan yang ketemu dibongkar di surat pemberitahuan. Sudah sebut tadi. Berarti bayar. Nah, pihak ketiga jelas bayar. Lalu ketemu dapat uang di mana? Keadaan sekarang ini paling susah, Kakak. Covid tuh bikin katong bisa katong buang barang tiap hari. Rencananya kami akan dipindahkan di Paso. Nah, itu pun kami harus membayar sejumlah uang dalam rangka untuk ganti rugi dari pihak kontraktor, pihak ketiga. Ya, alasannya di sini menurut keterangan yang tertulis di surat pemberitahuan ini bahwasanya pemerintah tidak mempunyai dana untuk relokasi sehingga pemerintah mengambil pihak ketiga sebagai kontraktor untuk membiayai pembuatan kios sementara, pasar sementara tuh. Nah, di situ. Ya, untuk jumlahnya kurang lebih saya pernah dengar 6 sampai 12 juta, ada yang 6 juta, ada yang 12 juta. Dalam kondisi corona seperti ini, hendaklah kita menciptakan suasana yang sejuk. Apalagi pendapatan PKL dalam kondisi corona ini kan sangat menurun drastis. Sehingga ini harus dibejaki dengan langkah-langkah yang kondusif, yang tidak membuat PKL itu resah. Karena apapun juga, lapak-lapak yang dibangun di Pasar Apung itu, dalam informasi yang kami dapatkan itu adalah nantinya akan dijual belikan kepada pihak PKL. Para pedagang menyebut kebijakan yang diambil pemerintah kota tersebut sangat memberatkan pedagang. Mereka meminta pemerintah kota membebaskan seluruh ganti rugi yang menjadi beban bagi pedagang. Persoalan pihak ketiga harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, bukan para pedagang. Absah Bawa, Lamarunga, melaporkan. Kelonggaran bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas daerah di Maluku diantisipasi PT ASDP Cabang Ambon. ASDP Ambon memperbolehkan masyarakat menggunakan kapal motor penyeberangan dengan menerapkan pembatasan jumlah dan ketat protokol kesehatan di setiap dermaga penyeberangan. Setelah adanya kelonggaran bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar daerah di Maluku, ASDP Cabang Ambon memberlakukan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan yang diterapkan yakni memperketat protokol kesehatan di dermaga keberangkatan. Setiap orang yang hendak bepergian diharuskan mengantongi surat izin perjalanan yang dikeluarkan gugus tugas setempat. Selain itu, penumpang yang sudah diakomodir akan melewati tahap pemeriksaan kesehatan sebelum menaiki kapal. General Manager ASDP Cabang Ambon, Sugiyartono, mengungkapkan, persyaratan ini diterapkan agar pelaku perjalanan terjamin dari paparan COVID-19. Nenek ini sudah melengkapi surat keterangan dari gugus tugas COVID-19 yang telah diperiksa oleh petugas KKP Pelabuhan.
sehingga penumpang yang mau masuk ke kapal kami sebagai penyelenggara angkutan pelabuhan dan penyeberangan, kami akan melakukan pelayanan apabila sudah ada surat keterangan dari gugus tugas COVID yang menyatakan bahwa nenek telah selesai melakukan pemeriksaan COVID-19 dan dinyatakan negatif. Ini adalah surat keterangan yang dari gugus COVID-19 menjadi salah satu SOP kami di Pelabuhan Galala. Jadi surat ini bisa kita yakini keabsahannya dan PT ASDP selaku penyedia jasa pelabuhan dan penyeberangan akan melakukan verifikasi dan mengizinkan beliau apabila sudah ada surat keterangan tugas dan sudah dilakukan verifikasi oleh teman-teman di KKP. Jadi posisi kewajiban untuk mengatakan iya dan tidak penumpang bukan dari ASDP tetapi dari kawan-kawan gugus tugas COVID-19. Pelonggaran akses bepergian yang ditetapkan pemerintah Provinsi Maluku siap ditindaklanjuti ASDP Cabang Ambon dengan pengetatan protokol kesehatan standar. Pemeriksaan kesehatan diterapkan di seluruh pelabuhan yang dikelola ASDP dengan melibatkan petugas dari instansi terkait. Dengan kebijakan ini, pelaku perjalanan diminta mematuhi setiap anjuran agar tidak mudah terinfeksi COVID-19.